Baik, jauh pembacaan kiranya Tuhan tetap memberkati. Ayat ini kita akan berikan tema adalah aman dalam perlindungan Allah. Sekali lagi, aman dalam perlindungan Allah. Mengapa saya katakan seperti demikian? Karena aman dalam perlindungan Allah. Berarti di dalam dunia tidak akan tempat aman dan sejati. Tetapi hanya ada di dalam Yesus, hanya ada di dalam Tuhan, itulah saja yang aman. Kepada Bapak, Ibu, atau saudara Tuhan yang berbahagia, kita menyambut Tuhan. Kita menyambut Tuhan. Menyambut Tuhan di dalam apa? Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Menyambut Tuhan di dalam apa? Menyambut Tuhan di dalam setiap hati dan pikiran kita. Sebab dia menyambut kita, kita juga harus menyambut kepada Tuhan. Di dalam hati dan pikiran kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap orang atau umat Tuhan mengerti bahwa mengapa kita akan menyebut Tuhan. Karena dia adalah setia dan menaungi. Dia adalah setia memperhatikan dalam setiap kehidupan kita. Dia adalah aman dan sejati dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya kita juga bagaimana cara kita hidup menerima atau menyebut Tuhan sebagai Allah yang raja di atas segala raja. Bapak Ibu saudara Tuhan yang berbahagia. Baik, mari kita masuk ke dalam firman Tuhan yang bagian pertama adalah Tuhan. Bagian pertama adalah Tuhan. Mengapa saya katakan seperti Tuhan? Karena Tuhan itu adalah besar kuasanya. Karena Tuhan adalah pencipta saya dan saudara kita sekalian. Karena Tuhan adalah pencipta langit besar dan bumi besar. Tuhan adalah punya surga dan punya manusia. Tuhan adalah ciptakan alam semesta. Semuanya ada di dalam Tuhan. Semuanya ada di dalam kuasanya. Semuanya ada di dalam Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan adalah fondasi hidup kita. Berarti Tuhan adalah kekuatan fondasi kehidupan kita. Itulah sebabnya bagaimana cara kita hidup dan menerima kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu setiap kehidupan kita, mari kita menerima Tuhan. Karena di dalam Tuhan adalah keselamatan. Di dalam Tuhan adalah ada kekuatan. Di dalam Tuhan adalah keselamatan. Di dalam Tuhan adalah pemberkatan. Itulah sebabnya model hidup hanya Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Tuhan adalah aman. Di dalam Tuhan adalah perlindungan kekal. Mengapa Mazmur Daud dia selalu menyadari kepada Tuhan? Mengapa Mazmur Daud selalu memuji kepada Tuhan? Karena dia kehidupan dia banyak masalah yang menghadapi, banyak persoalan yang dihadapi, banyak sakit yang menghadapi, sehingga Mazmur Daud dia menyadari kepada Tuhan bahwa betul berarti bahwa di dalam Tuhan itu aman. Betul bahwa di dalam Tuhan itu ada kedamaian yang sejati. Itulah sebabnya Mazmur Daud dia selalu menyadari kepada Tuhan. Tiap dan malam, siang dan malam, dia bersyukur kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, dan memuliakan kepada Tuhan atas pertolongannya dia, atas penyertaannya dia, sehingga Mazmur Daud dia tidak tidur. Dia tidak akan makan dan minum lagi, sebab memuliakan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan yang berbahagia. Itulah sebabnya kita juga anak-anak Tuhan, bahwa mari kita menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih, mari kita memuliakan kepada Tuhan. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Mari kita tinggal di dalam Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Dia adalah pemilik bumi. Dia adalah pemilik manusia. Dia adalah pencipta segala alam semesta. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di luar dia tidak mungkin jadi Bapak Ibu yang dikasih. Oleh karena itu selama kita hidup itu, mari kita hidup di dalam Tuhan. Karena apa? Di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Di dalam Tuhan ada pemberkatan. Di dalam Tuhan ada keselamatan yang ajaib. Di dalam Tuhan ada pemberkatan yang ajaib. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan adalah kekuatan hidup kita. Tuhan adalah fondasi hidup kita. Tuhan adalah penyelamat hidup kita. Itulah sebab mari kita percaya. Mari kita menerima Allah. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Mari kita tinggal di dalam Tuhan. Karena dialah keselamatan yang ajaib. Dialah penyelamatan yang ajaib. Dialah kesembuhan yang ajaib. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Masalah kita bawa kepada Tuhan. Persoalan kita bawa kepada Tuhan. Sakit kita bawa kepada Tuhan. Karena dialah yang memberikan kekuatan bagi kita. Dialah yang memberikan kesembuhan ilahi kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mazmur Daud dia selalu menghadapi ribuan tantangan, ribuan godaan. Baik dari pihak pemerintah dan selalu menyadari kepada dia. Tetapi dia tidak takut. Dia yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa pasti keselamatan aman.
Kedamaian aman ada di dalam Tuhan, sehingga dia selalu bernyari kepada Tuhan. Dia selalu dekat kepada Tuhan. Sehingga kita juga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mari kita dekat kepada Tuhan. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Sekali apapun yang datang kepada kita, tantangan datang apapun itu juga, mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada keselamatan. Karena di dalam Tuhan ada tempat yang aman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dunia kesakitan, di dunia kelaparan, di dunia masalah persoalan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam Tuhan ada keselamatan ajaib. Bapak Ibu Tuhan Tuhan yang berbahagia, boleh bacakan ayat yang ke-1 itu. Mazmur, boleh bacakan ayat 1. Tuhan adalah kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? ya, Daud kita kayak Tuhan memberkati. Asli dari menerima layar Sang Roh Kudus. Asli di dalam tinggal Tuhan berarti Tuhan adalah lampu terang dan ajaib. Tuhan adalah benteng hidup bagi kita. Tuhan adalah keselamatan hidup bagi kita. Tuhan adalah pedoman hidup bagi kita. Oleh karena itu, barang siapa orang percaya menyembah kepada Tuhan, barang siapa orang percaya memuliakan kepada Tuhan, barang siapa orang percaya tinggal di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Tuhan ada perlindungan ajaib. Itulah sebabnya Dia adalah kekuatan hidup bagi kita, modal hidup bagi kita, kekuatan hidup bagi kita. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah tinggal dalam Tuhan, karena Dia adalah benteng yang satu-satunya. Tidak bisa akan lawan siapapun dia kalau kita tinggal dalam Tuhan. Nama Tuhan saja adalah nama benteng. Bapak Ibu dikasih Tuhan ke Yesus Kristus. Oleh karena itu dia adalah terang, dia adalah keselamatan, dia adalah benteng hidup. Itulah sebabnya barang siapa percaya kepada Tuhan, barang siapa menerima kepada Tuhan, barang siapa tinggal di dalam Tuhan, barang siapa memuliakan kepada Tuhan, berarti kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Kehidupan kita menyertai kepada kita. Kehidupan kita pasti Tuhan akan menolong bagi kita. Kalau kita tertinggal dalam Tuhan, kalau kita tertinggal dalam Tuhan, berarti semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan adalah segala-galanya diciptakan oleh Tuhan. Lautan pun diciptakan oleh Tuhan. Segala alat ciptaan di atas bumi diciptakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selama kita hidup, mari kita percaya kepada Tuhan. Selama kita hidup, mari kita hidupi dengan di dalam Tuhan. Kepada Ibu Bapak atau sedang Tuhan dan berbahagia. Tuhan tidak ada awal dan akhir. Dia selalu adil. Tuhan dulu juga ada, sekarang juga ada, nanti ke depan juga ada. Tuhanlah yang ciptakan segala-galanya ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Itulah sebabnya kehidupan kita, mari kita percaya kepada Tuhan. Kehidupan kita mari kita awali. Kehidupan kita mari kita terlintas dalam kehidupan di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan adalah keselamatan ajaib. Di dalam Tuhan kekuatan yang ajaib. Bapak Ibu sekalian Tuhan yang berbahagia. Karena apa? Iblis adalah musuh utama bagi kita. Iblis adalah musuh penyesat utama bagi kita. Iblis adalah untuk mencoba orang percaya. Iblis selalu mencoba gereja Tuhan. Oleh karena itu, selama kita hidup di atas dunia ini, mari kita menerima Yesus dengan Roh Kudus. Mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita berlindung kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan yang berbahagia. Oleh karena itu, selama kita hidup, mari kita percaya kepada Tuhan. Dia adalah modal hidup bagi saya dan saudara kita sekalian. Dia adalah kekuatan hidup saya dan kita sekalian. Itulah sebabnya selama kita hidup, kita sebagai orang percaya, kita sebagai merabut surga baru Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Itulah sebab selama kita hidup, mari kita hidup di dalam Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan berarti ada keselamatan. Di dalam Tuhan berarti ada kesembuhan ilahi. Di dalam Tuhan berarti segala-galanya dan diberkati kepada kita. Bapak Ibu saudara Tuhan yang berbahagia. Itulah sebabnya selama kita hidup, mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan adalah menciptakan segala alam semesta di atas bumi. Kalau semua yang ciptakan bumi, kalau tidak Tuhan tidak mungkin jadi dan ada. Semua yang ada itu kalau Tuhan tidak ada, tidak mungkin jadi dan ada. Tuhan adalah dulu ada, sekarang ada sampai selama-lamanya. Tuhan adalah punya surga dan punya manusia. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara Tuhan yang berbahagia. Mari kita percaya kepada Tuhan. Dan mari kita tinggal dalam Tuhan. Karena perlindungan satu-satunya, pertolongannya satu-satunya, kesembuhannya satu-satunya ada di dalam Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih, kita harus percaya. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus teguh di dalam Tuhan. Beriman di dalam Tuhan. Dekat pada Tuhan, terlepas dalam Tuhan. Karena Dialah yang memberikan kekuatan hidup bagi kita. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian pertama kita simpan di sini. Bagian kedua adalah menyebut. Kita akan menyebut. Bapak Ibu saudara Tuhan yang berbahagia. Seperti Tuhan menyebut kita. Seperti Tuhan menyelamatkan kita dari berbagai ikatan,
berbagai kuasa, berbagai jerat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allahnya datang dari negeri yang jauh untuk mencari demi saya dan saudara kita sekalian. Dulu kita terlihat dalam kegelapan, dulu kita ada di dalam kejahatan iblis, tetapi Tuhan datang di dunia ini untuk menyelamatkan dari anak-anaknya terhilang dalam segala kejahatan itu. Kepada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya selama kita hidup itu, mari kita menerima Allah Yesus. Seperti Allah menyebut kepada kita, seperti Allah menyelamatkan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur Daud dia selalu meninggalkan bapak mereka, ibu mereka, tetapi dia selalu menyerahkan kepada Tuhan bahwa Bapa yang sejahtera hanya ada dalam Tuhan. Bahwa Tuhan jangan tinggalkan di tengah-tengah dunia. Angkatkanlah aku, menyelamatkanlah aku. Aku juga diciptakan oleh Tuhan. Saya tidak akan percaya, saya akan tidak terjelemus di dalam hal dunia ini. Tetapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Dia selalu menyadari kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyembah kepada Tuhan. Mari kita menyebut Tuhan dengan juru selamat pribadi kita. Bapak Ibu yang sayang Tuhan yang berbahagia. Bapak Ibu, mari kita menyebut kepada Tuhan dengan segenap hati. Seperti Allah menyelamatkan kita dari berbagai ikatan-ikatan iblis. Dulu kita terlibat dalam segala jenis kejahatan. Dulu ada di dalam sampah-sampah dosa. Dulu ada di dalam segala jenis kejahatan. Dulu terlibat di dalam segala berbagai ikatan atau tali tarik rantai-rantai duri. Tetapi Allahnya datang dari negeri yang jauh, jatuh pada di bumi untuk menyelamatkan saya dan saudara kita sekalian. Kita sebagai saudara anak-anak terang. Kita adalah anak-anak orang-orang percaya pada kesamaan. Itulah sebabnya selama kita hidup itu, mari kita menerima, mari kita menyebut Tuhan dengan juru selamat pribadi hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyebut Tuhan dengan segenap hati. Mari kita menyebut Tuhan dengan segenap jiwa. Mari kita menyebut Tuhan dengan segenap akal dan budi kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah penyelamatan kita, karena Dialah penghiburan bagi kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Dialah penyelamat yang ajaib satu-satunya, menyelamatkan umatnya dari dosa kita. Itulah sebabnya mari kita menyebut dengan Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menyebut Tuhan di dalam setiap hati dan pikiran kita. Menyebut Tuhan dengan setiap hati dan pikiran kita. Bapak Ibu atau umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyebut kepada Tuhan, kalau kita menyebut ke Allah, kalau menyebut Yesus, berarti kehidupan kita pasti diberkati. Kehidupan kita pasti hidup dengan baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita tidak akan susah. Kehidupan kita tidak akan lapar lagi. Kehidupan kita tidak akan haus lagi. Kalau kita menerima kepada Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita menerima kepada Tuhan, berarti bahwa kehidupan kita tetap pasti menyertai. Itulah sebabnya tugas kita bahwa harus menerima Tuhan di dalam hati dan pikiran kita, bukan melalui kulit saja, bukan hanya ucapan saja, bukan hanya lidah saja, tetapi dengan lubuk hatinya mari kita menerima. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari menyebut kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan tidak mungkin datang di bumi, kita tidak mungkin ada di tempat ini. Kalau dengan adanya sehingga kita ada di tempat ini, dengan adanya Tuhan sudah ada di tempat ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita menyebut dengan Tuhan dengan segenap hati. Mari kita menyembah kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena kalau kita menyebut kepada Tuhan, berarti kehidupan kita pasti kita akan berkati. Kehidupan kita pasti Tuhan akan diberkati kepada kita dalam setiap kehidupan. Itulah sebabnya selama kita hidup itu, mari kita menyebut dengan Tuhan dengan segenap hati. Percaya kepada Tuhan dan menerima Allah sebagai juru selamat hidup pribadi kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya selama kita hidup, mari kita percaya dan menerima kepada Tuhan, menerima Allah Yesus dengan Roh Kudus, menerima Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau menerima Yesus, kalau menerima Tuhan, berarti bahwa kehidupan kita tidak akan susah. Kalau kita menerima Tuhan, berarti kehidupan kita tidak akan susah. Kalau kita menerima Tuhan, berarti kehidupan kita, kecuali makan dan minum, kita tidak akan susah. Sakit kita tidak akan susah. Kelaparan tidak akan susah. Kalau kita menerima kepada Tuhan, menyambut kepada Tuhan, berarti kehidupan kita sesuatu yang mendorong kepada kita bahwa anak jangan takut, saat aku ada. Bapamu ada menyertai engkau. Kalau kita menerima dalam hati kita, pikiran kita, berarti bahwa kehidupan kita pasti akan menyertai. Berarti bahwa kehidupan kita Tuhan akan pasti menyertai dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya selama kita hidup, mari kita menerima dengan Tuhan, dengan sesungguh hatinya, di dalam sedalam-sedalamnya hatinya. Mari kita menyembah, mari kita menyebut dengan Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu atau saudara Tuhan yang berbahagia, kalau kita memiliki Tuhan, berarti mengapa kita susah dalam setiap kehidupan kita? Kalau kita memiliki Yesus, kalau kita menyembah Tuhan, berarti mengapa kita susah? Pasti hidup kita diberkati oleh Tuhan. Pasti hidup kita
ada di dalam naungan oleh kuasa Tuhan. Pasti hidup kita dikendalikan oleh pihak dari surga. Kalau kita menerima Yesus, kalau kita menerima Tuhan, berarti bahwa kehidupan kita pasti akan menyertai. Bapak Ibu Saudara Tuhan yang berbahagia, Mazmur Daud dia selalu ada di dalam ribuan tantangan, ribuan godaan sekalipun dia menentang dia, tetapi sebenarnya dia percaya kepada Tuhan. Dia bertekun, dia percaya berbalik kepada Tuhan, sehingga segala pencobaan dari datang itu semua jauh daripada kita, undur daripada dia. Karena dia sudah bertekun dalam Tuhan. Karena dia sudah menerima Yesus dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya selama kita hidup itu, mari kita menerima Tuhan. Kalau kita menerima Tuhan berarti segala jenis kejahatan jauh daripada kita. Kalau kita menerima Tuhan berarti segala pencobaan jauh daripada kita. Kalau kita menerima Tuhan berarti segala hal kejahatan bisa jauh daripada kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan adalah dasar bagi kita. Oleh karena Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Oleh karena itu Tuhan adalah benteng hidup bagi kita. Oleh karena Tuhan adalah keselamatan hidup bagi kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari orang seperti itulah kita akan layakan. Mari orang seperti itulah yang kita menyembah. Mari orang seperti itulah yang memuliakan. Orang seperti itulah yang mari kita peluk dia. Orang seperti itulah yang mari kita cintai dia. Orang seperti itulah yang memuliakan kepada dia. Orang seperti dia lah mari kita banting tulang. Orang seperti itulah yang mari kita menangis kepada dia. Menangis kepada dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Kebaikan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Masalah persoalan Tuhan sudah membiayai kepada kita. Kesakitan kita Tuhan akan memulihkan bagi kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang seperti itu memang melihat baik-baik dan perhatikan baik-baik. Dan menyembah dan menyebut dengan setiap hati dengan pikiran kita. Taruhlah di dalam setiap hati dan pikiran kita. Agar supaya kehidupan kita pasti akan memberkati. Pelayanan kita memberkati. Kehidupan kita memberkati. Jikalau kita percaya, jikalau kita menerima Tuhan, berarti bahwa kehidupan kita pasti menyertai bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik Ibu Bapak atau umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut bagian ketiga adalah aku menyebut Tuhan. Aku menyebut Tuhan. Kalau saya tidak menerima Tuhan, kalau saya tidak menerima Yesus, berarti siapakah hal-hal masuk dalam kerajaan surga adalah berusaha pribadi kita. Kalau masalah dunia, makan minum dunia, itu bisa mewakili siapapun. Bisa mewakili kakak, bisa mewakili mama, bisa mewakili adik. Tetapi hal masuk dalam kerajaan surga itu adalah pribadi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau menerima surga dan kalau tidak menerima surga kembali pada kita, pribadi kita. Kalau aku menyembah Tuhan, berarti urusan pribadi saya. Bapak Ibu saudara Tuhan yang berbahagia. Itulah sebabnya selama kita hidup itu, mari kita menyebut Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Kalau selama kita hidup, mari kita percaya dan tinggal dalam Tuhan. Sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kita dekat kepada Tuhan, kalau kita memuji kepada Tuhan, kalau kita berbalik kepada Tuhan, berarti pasti Tuhan juga menyertai dalam setiap pelayanan hidup kita. Bapak Ibu saudara Tuhan yang berbahagia. Karena dunia adalah dunia kejahatan. Dunia adalah dunia dosa. Dunia adalah dunia kejahatan. Jangan makin mengikat ke sampai ke langit. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dunia tidak akan aman. Dunia tidak tinggal yang kekal. Itulah sebabnya hidup yang kekal ada di dalam Tuhan. Hidup yang aman ada di dalam Tuhan. Perlindungan yang kekal adalah ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu mari kita menyembah. Mari kita memuliakan. Mari kita menyebut dengan Tuhan di dalam setiap hati dan pikiran kita. Ini adalah salah satu modal kehidupan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik firman Tuhan dan saudara, kita akan taruh di sini. Tadi kita memberikan tema adalah aman dalam perlindungan Tuhan. Berarti bahwa kehidupan kita itu di dunia ini kesakitan, persoalannya jadi berganti. Mencoba meminta kepada kita. Jadi kalau kita hidup yang aman adalah ada dalam Tuhan. Jadi selama kehidupan kita percaya dan menerima Tuhan. Karena di dalam Tuhan jalan solusi yang tepat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Baik firman Tuhan. Cukup sekian kita akan taruh di sini. Ada firman Tuhan kepada di antara perempuan, siapa dia yang tergerak hati boleh menutup kita dalam doa. Perlindungan kami yang aman. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Baik, terima kasih untuk doa penutup firman kepada Mama, kiranya Tuhan tak memberkati. Baik, akhir kata salam. 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 Baik, saya lepaskan kepada